Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, dalam anugerah-Mu kami bangun di pagi ini dan menerima kebaikan Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan jalani dengan kemenangan bersama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, dan buatlah kami mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 21 ayat 18-22. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih mengerti dan mendalami renungan firman Tuhan ini. Pada saat ini saya akan membacakan ayat yang ke-22. Matius 21 ayat 22. Tertulis demikian, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa di mana Tuhan Yesus mengucapkan perkataan yang membuat sebuah pohon ara menjadi kering, mempunyai beberapa makna rohani. Yang pertama adalah makna bahwa setiap orang percaya harus berbuah. Pohon ara menggambarkan umat Tuhan, dan Tuhan menghendaki agar umatnya berbuah. Dalam Matius 3 ayat yang ke-10 tertulis, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Kita tidak bisa hanya berdaun saja, tapi kita harus berbuah bagi Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan berkuasa untuk menghakimi semua orang. Jangan kita suam-suam kuku, tapi kita harus sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Makna yang kedua adalah mengenai kuasa doa dan iman dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa dan percaya. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jawaban atas doa tergantung dari iman kita. Semua yang selaras dengan kehendaknya akan kita terima apabila kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus banyak diajar mengenai iman selama mereka mengikuti Tuhan dalam pelayanannya. Dan setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus menolong mereka untuk melangkah dalam iman. Petrus mengadakan banyak mujizat, dan kuasa Tuhan menyertai para rasul dan murid-muridnya oleh karena iman mereka. Dalam menjalani kehidupan ini, tidak mungkin kita bisa melangkah tanpa iman. Tanpa iman kita akan menjadi pribadi yang pesimis, tidak berani melangkah, tidak berani mengambil keputusan, takut bertindak, bimbang dalam berbagai hal, dan bahkan mundur sebelum maju. Khawatir dalam berbagai keadaan, cemas dan sebagainya. Itulah yang akan terjadi kalau kita tidak memiliki iman. Hati dan pikiran kita akan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan bila tidak ada iman. Tuhan tidak mengambil kita dari dunia ini, tapi Dia menaruh kita di bumi dengan berbagai tantangan dan persoalan untuk melatih iman kita kepadanya. Tuhan sedang mengajar kita setiap hari melalui situasi demi situasi untuk selalu berdoa dan percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini
membuat banyak kepanikan dan ketakutan. Sebagian orang mungkin tidak peduli dan menghadapinya dengan sikap apatis. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai orang-orang yang percaya? Apakah kita kehilangan iman kepada Tuhan? Apakah pandemi ini membuat kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa dan percaya. Ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Dalam Lukas 18 ayat 7-8 tertulis, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin menjelang kedatangan Tuhan, iman semua orang akan diuji. Marilah kita jadi pribadi-pribadi yang tetap beriman dengan sungguh. Apapun situasi yang kita hadapi, tetaplah berdoa dan percaya. Mintalah kepada Tuhan untuk melindungi kita dengan ajaib. Berdoalah minta jiwa-jiwa agar banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Berdoalah dan minta Tuhan untuk melenyapkan pandemi yang sekarang ini terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan lebih besar dari setiap persoalan kita, dan Tuhan sanggup menolong kita. Katakan kepada masalah saudara, bahwa Tuhan lebih besar, dan Tuhan sanggup untuk melenyapkan setiap masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi semua dengan kekuatan dan kuasa-Nya. Ingatlah ayat ini saudara, Matius 21 ayat 22. "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu, kemurahan-Mu atas hidup kami. Engkau memagari kami dengan kasih setia. Engkau melimpahi kami dengan kebaikan demi kebaikan. Kasih karunia demi kasih karunia selalu Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berdoa dengan penuh kepercayaan. Engkau berjanji untuk menjawab setiap doa yang kami sampaikan dengan iman. Di tengah-tengah situasi dunia hari-hari ini yang penuh dengan ketidakpastian, yang membawa kekhawatiran dan ketakutan, kami mau imani bahwa Tuhan Engkau berkuasa. Kami percaya Engkau lebih besar ya Tuhan dari pandemi ini. Engkau maha besar dan Engkau sanggup untuk melenyapkan pandemi ini. Engkau juga sanggup untuk memproteksi kami semua. Engkau melindungi kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi semua. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk situasi dunia hari-hari ini. Kami minta kepada-Mu Tuhan, agar Engkau memulihkan keadaan bangsa-bangsa. Pulihkan keadaan dunia saat ini. Lenyapkanlah ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini dengan kuasa Tuhan. Lindungilah setiap kami anak-anak-Mu. Bahkan juga lindungi semua orang, semua manusia ciptaan-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu atas kami semua. Dan jamahlah ya Tuhan, setiap hati yang belum percaya, supaya mereka percaya dan bertobat, menerima Engkau Tuhan Yesus dalam hidup mereka.
Sembuhkanlah ya Tuhan yang sakit, kuatkanlah yang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, dan pemulihan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berkat dan perlindungan Tuhan, Tuhan berikan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.